Shalom God Lovers, mari pagi ini saya mengajak God Lovers untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita masuk dalam kehadirat Tuhan, kita menyembah, kita berikan hati kita pagi hari ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh, menyembah-Mu Tuhan. Kami datang pagi hari ini memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, senantiasa Engkau baik. Terima kasih Bapa buat segala pemeliharaan-Mu hari demi hari. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudara-saudara, catat tanggal dan waktunya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 pukul 18. Jangan ketinggalan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ana Serly, tentunya saudara ingat, ibu dari si Entong. Lalu Saiful dan istri, seniman Jawa Barat yang akan melantunkan kecapi. Juga Danang serta Maria
yang akan memberikan kesaksian hidup dan melantunkan lagu rohani ciptaan mereka sendiri. Dan tidak lupa dimeriahkan dengan bintang tamu yaitu Betawi Bermazmur dan Ruth Sihotang Expector Indonesia. Sampai bertemu di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mengundang untuk hadir di dalam perayaan Natal dan Tahun Baru pada tanggal 24, 25, dan 31 Desember serta 1 Januari 2024 di GKRI Diaspora City Center, Tamrin City, lantai 6. Kami menunggu kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dan jangan lupa mengajak saudara, keluarga, dan teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom, God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tanpa terasa, kita sudah memasuki bulan Natal. Itu sebabnya saya memberikan tema Natal itu adalah kisah Tuhan mengasihi manusia. Nah, saya mengambil cerita tentang Abraham. Kisah tentang Abraham itu dimulai pada usia 75 tahun sampai dengan dia berusia 125 tahun. Maksudnya yang dituliskan di dalam Alkitab. Sebelum usia 75 tahun, kita tidak tahu cerita tentang bagaimana Abraham tumbuh besar. Kita tidak dapatkan ceritanya. Setelah usia 125 tahun juga kita hanya mendapatkan kisah bahwa dia adalah bapak orang beriman. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya hanya mau katakan begini, wow, orang seperti Abram ini diberikan janji Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan menggelari dia adalah bapak orang beriman. Tetapi yang sangat menyedihkan saya, di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-10, baru saja di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Tuhan memberikan perjanjian berkat karena cinta Tuhan kepada orang ini. Tetapi dalam ayat yang ke-10 kita membaca sebuah peristiwa yang tragis. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Bukankah kita ini seperti Abram, Bapak Ibu? Kita menerima perjanjian Tuhan yang hebat. Kita melihat kasih Tuhan yang begitu hebat, yang menerima kita apa adanya, yang mengampuni dosa-dosa kita. Dia telah menebus dosa kita. Dia membenarkan kehidupan kita. Sehingga status kita menjadi orang yang benar. Dalam istilah hukum, tuntutan itu dihapuskan. Kita mendapatkan deponering dalam istilah kejaksaan. Jadi kita bebas daripada tuntutan yang selama ini kitanya mesti mati di api neraka. Tinggal dalam kegelapan yang kekal. Tapi justru karena kasih-Nya Tuhan, Dia membebaskan kita. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Abraham adalah orang yang tidak benar? Sepanjang saya membaca dalam kitab Kejadian, Abraham itu pernah mengajari istrinya hal yang tidak benar loh Bapak Ibu. Dia tidak menjadi suami, tidak menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Masa dia bilang sama istrinya, nanti kalau raja bertanya,
Siapa aku? Jangan bilang aku ini suamimu, nanti aku dibunuh. Bilang saja aku ini abangmu, kokohmu, begitu. Nah, ini kan bukan suami yang baik. Jadi Anda perlu lihat ya, bahwa hidup Abraham ini walaupun disebut bapak orang beriman, tetapi di dalam keimanannya begitu banyak dosa. Jadi saya belajar, kekristenan itu ataupun peristiwa Natal itu bukan cerita tentang kehidupan kita. Ingat ya, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang telah mencari kita. Dan kita dibenarkan, kita diselamatkan bukan karena kebaikan-kebaikan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Itu sebabnya jangan ada orang yang menyombongkan, kata Rasul Paulus dalam Efesus 2. Mari kita baca ayat yang ke-8, Anda perhatikan Alkitab Anda. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seringkali kita ini kalau berbuat sesuatu kepada Tuhan, misalnya kita memberi persembahan, kita mengembalikan perpuluhan, wah kita menepuk dada kita. Kalau kita aktif dalam pelayanan, kita menepuk dada kita. Dan kita berpikir, ya sudah barang tentu Tuhan itu harus menghargai saya. Kan karena saya ini kan orang yang sangat cinta Tuhan. Sampai-sampai kita merendahkan orang lain karena reputasi kita, karena pelayanan kita yang luar biasa. Bapak Ibu mesti ingat, di balik semua sukses kita itu adalah orang yang tidak setia sama Tuhan. Seperti Abraham, dia melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Baru saja dia menerima perjanjian, begitu ada masalah, dia tinggalkan Tuhan. Dia pergi ke Mesir. Mesir itu lambang daripada dosa, lambang daripada dunia. Injil Lukas 8 mengatakan, benih yang jatuh di atas tanah bebatuan, itu membuat benih itu tidak bisa tumbuh. Bapak Ibu tahu, kesukaran kata Alkitab itu, membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Berapa banyak di tengah pandemi kemarin rumah tangga pecah. Berapa banyak di tengah pandemi kemarin membuat orang menjadi kecewa dengan Tuhan. Nah, saya ingin mengatakan, kisah Natal itu bukan kisah saya mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita, menyelamatkan kita, dan Dia memulihkan kita sekalipun kita dalam keadaan yang tidak benar. Dia sadar, Tuhan sadar, dan Dia tetap mau menyelamatkan kita. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Adam dan Hawa yang diciptakan satu kali akan jatuh dalam dosa? Oh, Dia tahu sekali. Itu sebabnya Dia menyiapkan rencana penyelamatan, penebusan. Dan Dia merestorasi hidup orang yang dikasihi. Mari kita belajar mengingat peristiwa Natal, karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya dan seisi dunia ini, sehingga Dia memberikan nyawa anaknya. Mari kita belajar menerima kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saat yang baik untuk Anda mengundang Dia dan mengakui dosa-dosa Anda. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami boleh menerima renungan tentang kisah cintanya Tuhan kepada umat manusia. Kami menyadari bahwa kami orang berdosa dan kami tidak pernah cari Tuhan. Kami sibuk dengan kegiatan kami. Itu sebabnya kami tidak antusias untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan begitu antusias mendapatkan kami, mencari kami, menebus kami. Karena Tuhan sangat sayang kepada kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau mengakui kegagalan kami, kelemahan kami seperti Abraham tadi. Dan kami tahu bahwa cinta-Mu yang luar biasa itu telah menyelamatkan kami, mengangkat kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan renungan ini, hidupnya boleh dibangkitkan dan boleh berpaling kepada Tuhan kembali. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. God lovers, saya sangat berharap Anda membagikan link YouTube renungan ini kepada keluarga kita masing-masing, kepada kerabat dan kepada teman-teman sahabat kita. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.